Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi mengenai pengangkatan honorer, yang mana bagian honorer ini juga adalah salah satunya adalah bagian pendidikan, dan di bagian pendidikan itu adalah ada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan satu informasi ya. Dengan RUU ASN, pantaskah honorer dan tenaga kontrak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil? Di sini ada satu informasi mengenai penjelasan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang RUU ini, apakah pantas mengangkat tenaga honorer dan tenaga kontrak menjadi PNS. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Adanya RUU ASN atau Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, membuat seluruh tenaga kontrak dan honorer yang selama ini bekerja di lingkungan pemerintah harap-harap cemas. Nah, harap-harap cemas ada apa ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Bagaimana tidak dengan adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur pengangkatan pegawai negeri sipil bagi tenaga kontrak dan honorer ini menjadi peluang besar bagi seluruh tenaga kontrak dan honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Sebab hanya dengan melalui verifikasi dan validasi surat keputusan atau SK pengangkatan sebelumnya. Artinya Bapak Ibu, hanya dengan verifikasi dan validasi SK pengangkatan honorer. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN ini memberikan kesempatan bagi tenaga kontrak dan tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Jika memang benar demikian, tentu adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini atau RUU ASN ini, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini dianggap menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang sangat memprioritaskan kesejahteraan tenaga kontrak dan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Karena dengan dasar revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau dengan dasar RUU ASN tersebut, tenaga kontrak hanya butuh melampirkan surat keputusan pengangkatan dirinya menjadi tenaga kontrak dan honorer saja. Selebihnya dengan melalui tahapan verifikasi dan validasi. Seluruh tenaga kontrak dan tenaga honorer memiliki kesempatan besar untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Adapun berbagai ketentuan yang dituangkan di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang membuat peluang seluruh tenaga kontrak dan tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes tersebut sebagai berikut. Ikuti terus Bapak Ibu ya. Pasal 2 Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan kalau pengangkatan tenaga kontrak dan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan dasar seleksi administrasi seperti verifikasi dan validasi surat keputusan pengangkatan honorer. Pasal 131 ayat 5 menyebutkan juga jika tenaga kontrak dan tenaga honorer ini pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non-pegawai negeri sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu oleh pemerintah pusat. Kemudian pada pasal tambahan dalam revisi undang-undang ini khususnya pasal 131A menyebutkan jika tenaga kontrak dan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil diangkat berdasarkan SK yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Wajib diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan tetap memperhatikan batasan usia pensiun seperti yang tertuang dalam pasal 90
Demikian kalimat tertulis dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Setelah itu tenaga kontrak dan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil seperti yang termaktub dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Sebaliknya, pasal 135A ayat 2 menyebutkan jika setelah undang-undang ini mulai diberlakukan, pemerintah dilarang untuk tidak dibenarkan melakukan pengadaan tenaga kontrak dan tenaga honorer dan pegawai tidak tetap non-pegawai negeri sipil di instansinya masing-masing. Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak. Inilah bunyi pasal 135A ayat 2 revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Tidak hanya itu saja, pasal 131A ayat 3 mengatur kalau pengangkatan tenaga kontrak dan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes ini memiliki prioritas yang sifatnya wajib dan diutamakan oleh pemerintah. Adapun prioritas tersebut adalah tenaga kontrak dan tenaga honorer yang bekerja dalam bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Pengangkatan pegawai negeri sipil seperti yang tertuang di dalam ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka atau dalam hal ini adalah tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik pasal 131A ayat 3. Ketentuan tenaga honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes ini juga dicantumkan dalam pasal 131A ayat 4. Ayat ini menyebutkan kalau tenaga honorer diangkat pegawai negeri sipil tanpa tes dilaksanakan dengan pertimbangan masa kerja, ijazah pendidikan terakhir, gaji, dan tunjangan yang didapatkan sebelumnya. Dengan berbagai ketentuan yang ada di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan kalau ketentuan ini masih belum memiliki kepastian. Sebab menurutnya sampai saat ini revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut masih belum disahkan dan masih tahap pembahasan antara pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau pemerintah pusat dan DPR RI. Jadi sedang dibicarakan, sedang dibahas Bapak Ibu ya, kita akan menunggu kapan pengesahan dan pemberlakuannya. Katanya ini kan belum putus, apakah nanti benar diberlakukan 2023? Ini kan masih belum tahu. Tapi kami Kemenpan RB akan terus berkoordinasi dengan DPR RI terkait hal ini, ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas baru-baru ini. Disinggung terkait layak dan tidak layaknya tenaga kontrak dan honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes. Anas mengatakan jika Kemenpan RB belum bisa memastikan kebijakan apa yang nantinya akan diambil pemerintah. Namun, beliau mengungkapkan kalau pengangkatan tenaga kontrak dan honorer menjadi PNS ini harus melalui tahapan seleksi. Hanya saja Menteri Anas menjelaskan kalau seleksinya seperti apa. Kemenpan RB sampai saat ini masih harus menunggu perkembangan RUU ASN yang masih digodok oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Jika memang nantinya tenaga kontrak dan honorer diangkat menjadi PNS, orang nomor 1 di jajaran Kementerian Pan RB ini memastikan jika harus ada tahapan seleksinya. Tidak semuanya langsung diangkat, ya. Mereka dalam arti tenaga kontrak dan honorer harus melalui seleksi dengan pegawai non-ASN lainnya. Seleksinya juga harus terpisah antara yang tenaga kontrak dan honorer atau non-ASN yang baru dengan yang sudah lama. Itulah penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Pak Menteri Abdullah Azwar Anas, terkait layak tidaknya RUU ASN mengangkat honorer non-ASN menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.